Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Balik lagi di channel Codeners bersama saya Wira Saputra. Dan kali ini kita mau coba instalasi instalasi apa? Instalasi Lamstack di dalam VPS kalian nih. Nah di sini langsung aja ya kita buat VPS kita supaya bisa mengakses Lamstack ya. Lamstack itu apa sih? Lamstack itu Linux ya, Nginx, kemudian M-nya itu bisa MySQL atau MariaDB ya. Dan juga terakhir adalah PHP. Nah jadi kita kalau misalkan kalian pengen buat server PHP nih ya, server buat aplikasi PHP kalian, nah ini cocok banget ya buat kalian implementasiin. Oke langsung aja teman-teman. Saya mohon maaf banget udah lama nggak ini ya update video. Nah kali ini kita coba kasih video yang cukup istimewa ya buat kalian semua. Kenapa? Karena jarang-jarang nih yang share gimana cara instalasi Lamstack di server kalian atau VPS kalian. Di sini saya pakai ID CloudHost ya teman-teman. Kenapa saya pakai ini? Karena satu, ini tuh terjangkau banget ya VPS-nya untuk kebutuhan development, dan juga dia itu udah pakai sistem. Jadi kita pakai dulu ya, kita bayar seperlu kita gitu ya. Jadi dia nggak bakal nagih yang nggak kita pakai. Nah kebanyakan dari VPS yang lain kan kita bayar dulu nih di awal misalkan 300.000 gitu ya, 300.000. Nah, padahal yang kepakainya misalkan cuma kepake 2 jam atau 3 jam untuk kepentingan development. Nah, di sini enggak gitu ya. Jadi sesuai dengan apa yang kita pakai, berapa jam kita pakai itu yang terpotong, teman-teman. Oke, langsung aja kita coba ke konsol platform ya. Teman-teman pastikan kalian udah daftar di ID CloudHost. Saya coba login dulu ya, teman-teman. Saya nggak kasih tahu proses daftarnya ya. Karena itu mudah sekali. Kita tinggal klik ini ya. Saya coba login ya, teman-teman. Oke. Sekarang kita coba login dulu ya di sini. Kita coba cek. Oke, nah sekarang kita ada di dashboardnya ID CloudHost ya. Pastikan kalian udah isi dulu ya, top up dulu saldo kalian di sini ya untuk penggunaan virtual mesinnya. Nah di sini kita akan coba pakai virtual mesin ya. Kemudian di sini saya pakai Ubuntu yang versi terbaru ya. Kemudian di sini servernya sendiri kalian bisa pilih nih, kalian mau pakai yang mana teman-teman ya. Kalian mau pakai yang Singapura atau Indonesia. Nah, perbedaan harganya cuma sedikit sekali ya, teman-teman. Oke, di sini saya coba pakai yang versi misalkan saya pakai 240.000 deh sebulan ya, teman-teman. Oke ya. Atau mau pakai yang 100.000 per bulan. Ini udah murah banget ya, 2 CPU 2 GB RAM ini, 2 GB RAM ini udah murah banget. Kenapa? Karena di tempat lain itu biasanya lumayan cukup mahal teman-teman. Untuk kebutuhan development saya biasanya pakai ini ya. Jadi jauh lebih terjangkau untuk development kita. Nah untuk VPC networknya ini kalian harus set dulu ya. Jadi harus set dulu. Di sini kita set dulu aja ya, karena kita pakainya nanti Singapura. Jadi saya coba set yang Singapura. Di sini Codeners misalkan name-nya. Saya coba create nih teman-teman. Biasanya dia harus di-create kayak gini dulu ya. Kita coba set di sini Codeners. Kita create. Nah, nanti dia akan muncul di sini. Ya, Codeners tuh ya. Oke, kita udah dapat ya networknya. Sekarang kita coba create compute-nya ya. Di sini kalian bisa create new resource ya. Kemudian kita pilih yang Singapura, kita pilih yang ini ya. Terus saya pilih yang Codeners. Lalu username-nya saya buat misalkan untuk kebutuhan testing biasanya saya Wira Saputra. Passwordnya saya set aja password 123 ya. P-nya dengan huruf besar. Seperti ini. Saya coba copy aja. Terus SSH-nya saya biarin, resource name-nya saya coba set Codeners ya. Oke, nah sekarang saya coba create teman-teman. Ya. Nanti di sini kita coba ada hacking sedikit ya, atau ada tips sedikit ya. Karena di sini biasanya tuh kalau misalkan kita tahu ya ketika kita pakai server lokal, pakai server Singapura ya. Terus list untuk update downloadnya dari lokal tuh biasanya sering terjadi kendala. Jadi nanti kita coba update source listnya ya untuk di Ubuntu-nya supaya nanti bisa berjalan dengan lancar untuk download dan juga update dari si Ubuntu updaternya nanti. Oke, kita tunggu dulu ya proses pembuatan ini sampai selesai ya. Nah, nanti jika dia sudah selesai itu nanti dia akan ada seperti ini ya teman-teman. IP-nya udah ada ya, kita coba klik nanti udah ada IP-nya nih ya, dan dia sudah running.
Oke, sekarang ini sudah running teman-teman. Ini IP kita ya. Kita coba akses dulu di sini. Harusnya dia belum terjadi apa-apa ya. Dia nggak bisa ngakses apa-apa karena kita belum install apa-apa. Nah, di sini ada yang perlu kita setting teman-teman ya. Ini kita copy dulu IP-nya ya. Terus di sini saya buka terminal nih. Ya. Terminal Windows. Kalian bisa pakai Mac juga sama ya. Kita pakai SSH. Kemudian di sini saya kasih ini username-nya kita pakai Wirya Saputra ya di saya. Add. Terus kemudian kita set IP-nya ya. Nah, seperti ini. Jika sudah ketik yes, masukin passwordnya tadi. Nah, jika sudah nanti dia akan seperti ini, teman-teman ya. Oke, nah sekarang ini udah. Saya ingin coba ganti dulu ya source list update-nya. Kenapa? Karena kita pengen tahu dulu nih. Biasanya kalau misalkan dari lokal itu akan terjadi kendala, teman-teman. Makanya saya coba update dulu source list-nya. Caranya gimana? Caranya di sini saya buat backup-nya dulu ya. Sudo cp etc apt source list ya, sources biasanya. Nah, ini dia. Terus etc apt source list. Terus saya kasih .backup. Nah, kayak gini. Enter. Nah, sekarang saya coba edit nih ya source listnya. Sudo nano ya. Terus kemudian di sini kita set etc apt ya. Terus di sininya kita set source list kayak gini ya. Enter. Nah, nanti ini ada ininya ya. Ada list ya di sini. Ini dia pakai mirror ya. Mirrornya Ubuntu. Oke. Nah, di sini nanti kita perlu update apanya? Kita perlu update untuk linknya ya, teman-teman ya. Jadi link source-nya itu nanti kita coba update. Ya. Kita pakainya dari mana nanti? Nah, nanti kita coba cek dulu ya di sini ya. Apakah ada linknya. Nah, sekarang kita coba set di sini saya akan coba cari linknya dulu, teman-teman ya. Link untuk update ini ya. Di sini ya. Kita coba set etc source list untuk Ubuntu 220 ini ya. Nah, ini ya. Jadi kita pengen tahu linknya, teman-teman. Nah, ini linknya ya, teman-teman ya. Jadi ini linknya ya. Nah, ini complete source listnya ini. Jadi kita tinggal ganti ininya ya. Jadi seperti ini. Ya, dari arsip Ubuntu. Supaya nanti apa? Supaya nanti tidak terjadi error ya. Ini kita ganti nih. Ya. Di sininya kita coba ganti. Ya. Oke, jadi seperti ini. Kita ganti satu persatu ya, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Ini juga sama. Kita ganti satu persatu. Ya. Oke. Karena biasanya kalau nggak kayak gini tuh pas kita upgrade-nya itu satu lama. Yang kedua itu bisa sering terjadi error, teman-teman. Karena di mirror sini umumnya biasanya nggak update ya. Jarang diupdate nih biasanya. Jadi kita pakai yang versi terbaru langsung dari websitenya, teman-teman. Jadi kalau misalkan ada yang kendala, misalkan pas sudah apt update kok nggak jalan atau bermasalah. Nah, biasanya arsip ininya nih yang kita perlu update ya, teman-teman. Oke, udah diupdate semua, kita tekan Ctrl X, Enter ya. Kemudian kita coba tes ya. Sudo apt update. Ya, kita coba cek dulu nih. Dia jalan nggak? Oke, jalan ya. Oke, jalan. Nah, kita tes dulu ya. Dia jalan apa enggak. Oke, kita tunggu nih. Apakah ada yang error? Ya, ternyata nggak ada. Kalau udah, sudo apt upgrade, teman-teman. Nah, ini kita yes saja. Kita biarkan dulu ya. Kita tunggu ini sampai dia proses upgrade-nya selesai. Nah, ini biasanya yang di-upgrade apanya sih? Yang di-upgrade itu biasanya library-nya, teman-teman. Misalkan ada PHP-nya, terus ada macam-macam lah. Ada Nginx-nya, nanti dipakai yang versi terbaru. Jadi supaya kita nggak ada masalah di bagian security update ya.
Oke, nah kita tunggu ya prosesnya sampai selesai. Saya skip dulu video ini ya. Biasanya nggak berlangsung lama teman-teman. Oh iya, sambil menunggu kita juga sebenarnya ada bootcamp teman-teman ya. Bootcampnya itu bootcamp PHP Stack ya. Biayanya 11 juta, itu udah komplit teman-teman. Dari kalian instalasi server sampai kalian buat aplikasi webnya gitu ya. Dan kita udah menggunakan OOP juga. Jadi itu cukup proper buat kalian bikin usaha ataupun buat kalian kerja ya di bidang yang pastinya yang menggunakan PHP Stack ya. Kalian bisa membuat Laravel versi kalian sendiri dan kalian bisa membuat Bootstrap versi kalian sendiri. Dan itu kita bahas semua di bootcampnya. Bagi kalian yang mungkin berminat bisa langsung kontak saya ya teman-teman. Oke, sambil menunggu proses ini selesai, saya coba skip videonya sampai proses instalasinya ini selesai ya, atau proses upgrade ini selesai. Biasanya ini tergantung dari koneksi server kalian dan juga tergantung dari spek server kalian. Karena tadi kita gunakan spek yang kedua ya. Nah itu yang istilahnya cuma sedikit ya core CPU-nya juga. Jadi biasanya memang wajar kalau lama seperti ini ya teman-teman. Jika ketemu tampilan seperti ini ya, kita bisa yes ya, enter. Oke ya, kita tunggu sampai prosesnya selesai ya teman-teman. Oke, sebentar lagi prosesnya selesai ya teman-teman ya. Kita coba cek dulu ya. Kita tunggu sampai prosesnya selesai nih teman-teman. Harusnya sebentar lagi selesai ya teman-teman. Oke. Nah nanti setelah ini kita akan coba instalasi apa? Setelah ini kita akan coba instalasi Nginx ya teman-teman. Jadi nanti ininya bisa diakses ya, IP kita bisa diakses. Setelah kita selesai instalasi Nginx nantinya. Oke ya. Kita tunggu nih ya sampai proses selesai instalasinya ya. Kita coba lihat dulu ya. Oke. Nah, di sini harusnya sudah selesai nih ya. Kita tekan enter, lalu tekan tab. Ya, teman-teman. Oke. Nah, sekarang nanti dia biasanya akan mereload ya, seperti ini. Oke, sekarang udah selesai nih. Kita update dan upgrade-nya. Oke, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah sudo, kita instalasi Nginx-nya ya, sudo apt install Nginx ya, nging seperti ini. Ketik Y, enter. Oke ya, nanti biasanya dia akan instalasi di sini ya. Kita tunggu proses instalasinya sampai selesai ya teman-teman. Biasanya nggak makan waktu lama ya kalau kita udah update dan upgrade seperti tadi ya. Biasanya nanti setelah instalasinya ini mau selesai, biasanya website kita udah bisa mulai bisa diakses nih teman-teman. Ya, jadi nanti kita coba cek dulu ya, kita lihat dulu nih ya. Instalasi Nginx ya. Oke, kita coba cek dulu. Apakah dia berhasil atau enggak, kita coba lihat ya. Oke ya. Biasanya dia sudah bisa di reload. Nah, itu ketika kita reload dia langsung ada welcome to Nginx ya. Sudah berhasil ya instalasi Nginx-nya. Oke, kita tunggu sampai selesai dulu prosesnya ya. Di sini sekali lagi ya, lama atau tidaknya proses instalasi ini tergantung dari bandwidth ya, bandwidth server kalian atau kecepatan internet di server kalian dan juga spek server kalian ya. Jadi kalau misalnya spek server kalian rendah ya udah pasti lama gitu ya. Kalau cepat ya udah pasti cepat. Begitu pula dengan koneksinya. Gitu ya. Harus sebentar lagi selesai, kita tekan enter, tekan tab, oke. Nah, setelah itu kita coba install MariaDB-nya ya, atau untuk database-nya. Sudo apt install MariaDB server dan MariaDB
klien ya teman-teman. Oke, kita coba install nih. Yes. Ya, dia akan install lagi seperti Nginx tadi ya. Oke, kalau kita udah pakai yang terbaru harusnya dia nggak terlalu lama instalasinya teman-teman. Oke, kita skip ya sampai selesai instalasinya. Oke, kita coba cek dulu ya. Di sini sebentar lagi selesai teman-teman. Oke ya. Kita biarkan dulu dia sampai selesai. Oke, sebentar lagi selesai ya teman-teman. Nanti biasanya dia akan reload lagi setelah selesai ya. Oke, kita tekan enter, tekan tab enter ya. Oke, sekarang kita sudah berhasil instalasi si MariaDB servernya. Sekarang kita butuh setting dulu ya MariaDB servernya, MySQL Secure installation kayak gini ya. Sudo MySQL Secure Installation, kita tekan enter, passwordnya kita kasih ya, password 123 ya. Terus di sininya no, change terus password misalnya yes, saya ganti passwordnya. Oke, nah sekarang kita tinggal remove anonymous user di slow root login ya. Kita coba remove test database-nya, reload privilege-nya. Oke ya. Dan sekarang kita sudah selesai instalasi dari MariaDB-nya. Langkah selanjutnya adalah kita install dulu untuk PHP-nya ya. Sudo apt install PHP fpm ya, teman-teman. Kemudian di sini juga PHP MySQL. Oke, enter. Kita tekan yes. Ya, kita tunggu lagi proses instalasinya sampai selesai ya teman-teman. Harusnya nggak memakan waktu yang lama ya untuk instalasi PHP ya. Sebentar aja udah cukup ya untuk PHP-nya. Oke, kita coba tungguin aja sampai selesai dulu ya. Oke ya, jika sudah selesai instalasinya, kita tinggal tekan enter, tekan tab, enter. Oke ya, sekarang sudah tersetting juga ya, sudah terinstall juga PHP-nya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita coba aktifin dulu ya PHP-nya ya, dan juga root foldernya di sini. Oke, sekarang saya cobain dulu ya. Saya bikin aktivasinya dulu ya, teman-teman. Di sini saya buat dulu ya sudo nano ya, kemudian di sini tc nginx, kemudian sites available. Kayak gini ya. Terus saya buat misalkan di sini web saya gitu ya. Kayak gini ya, web saya, atau ini bisa dipakai nama domain kalian nih ya. Misalkan kayak gini ya, codiners.com misalkan. Oke. Nah, sekarang di sini server, sekalian tinggal ketikin server ya. Ketikin di sini. Nah, nanti di sininya tuh ada listen. Kita pakai port 80 ya, teman-teman. Port HTTP. Kemudian di sini ada server name ya. Nah, server name ini bisa diisi dengan IP kalian ya. Di case saya ini, atau bisa diisi nama domain kalian langsung ya. Kalau misalkan kalian udah ada domain, bisa pakai nama domain kalian langsung. Tapi untuk kebutuhan development saya pakainya IP aja. 103, 187 ya. 147, 10. Oke ya, seperti ini. Dan sekarang saya coba set untuk root foldernya ya. Untuk root foldernya ini saya coba set dia di ini ya, di var www.html, bawaan dari PHP-nya ya, bawaan dari Nginx-nya. Nah, di sini untuk file yang bisa dieksekusi index.php, kemudian index.html, index.html, seperti ini ya. Nah, terus kita coba set untuk lokasi PHP-nya, location ya. Terus di sini kita kasih seperti ini ya, teman-teman, yang di bawah escape /php ya, seperti ini, kasih tanda $. Dan sekarang kita coba
spasi, enter, ya. Kita kasih nih locationnya, kita include. Nah, snippet biasanya ya, /fast CGI ya, php.conf configuration ya. Terus di sini kita coba set dulu untuk fast CGI pass-nya. Nah, ini kita taruh di Unix, var run ya. Terus PHP. Nah, ini sesuaikan dengan versi kalian ya. Kita pakainya 8.1 yang terbaru. fpm. Nah, di sini .shock ya, teman-teman. Oke. Nah, ini udah jadi nih. Sekarang kita Ctrl X. Yes, enter. Sekarang saya coba symlink dulu ya. Saya coba sudo. Kita aktivasi ya ln -s. Terus di sini etc nging sites available ya. Terus di sininya codeners.com. Terus saya pindahin dia ke etc nging sites enable ya, teman-teman. Jadi buat aktivasinya harus ke site enable. Kan enter ya. Nah, kita coba sudo nginx -t. Nanti dia kalau konfigurasinya nggak ada masalah, dia seperti ini ya. Kita tinggal sudo service ngings restart ya, seperti ini. Kita coba reload ya, teman-teman. Nah, sekarang dia ada di forbidden nih, kalau kita lihat ya, karena kita belum ngasih apa-apa di sini ya. Sekarang saya coba kasih yaitu ini ya, info PHP ya. Di sini kita coba cek dulu sudo, saya bikin ya nano. Kemudian di sini saya kasih var www ya, html. Terus kemudian di sininya info.php, saya buat file info.php buat dapetin info.php ya. Kemudian saya buat PHP-nya. Ya, di sini saya cek php info seperti ini ya. Kita coba Ctrl X, Y, tekan enter. Sekarang kita coba /info.php. Nah, sudah berhasil nih. Kita sudah berhasil instalasi ini ya, PHP ya, server PHP atau Lamstack di server kalian ya, di VPS kalian. Oke ya. Nah, terus sekarang kita coba cek dulu ya di sini. Kalau kita coba lihat, tadi kita sudah install MySQL servernya. Nah, sekarang kita coba set. Misalkan saya pengen tahu dulu nih. Saya coba sudo MySQL -u ya, u-nya misalkan root, kemudian -p, ini password kita ya, enter. Passwordnya saya kasih dulu. Dan sekarang kita sudah bisa juga akses MariaDB-nya. Nah, jadi bisa diakses semua ya, teman-teman. Untuk semuanya ya, MariaDB sudah bisa diakses, PHP juga sudah bisa diakses. Saya coba tes lagi sudo nano ya, var www HTML, kemudian saya buat index.php ya. Terus di sininya saya coba buat nih PHP. Saya coba echo ini adalah halaman yang ada di server VPS saya. Oke. Sekarang seperti ini, kita coba Ctrl X, Y, enter. Kita coba akses ya IP-nya. Nah, sekarang sudah jadi itu ya. Oke, Lamstack berhasil diinstal di VPS kita ya. Bagi teman-teman yang mau ikutan kursus yang lebih lengkap, cara secure gimana, terus cara buat frameworknya gimana, cara buat framework grid systemnya nanti gimana, itu ada di bootcamp kita. Biayanya 11 juta rupiah, teman-teman. Stok terbatas ya, slotnya terbatas banget. One on one ya, belajarnya one on one. Dan bagi kalian yang mungkin mau coba VPS-nya ya, di sini di ID Cloudhouse ini setahu saya lagi ada promo, kalian bisa pakai ID Cloudhouse untuk VPS kalian ya. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.